Syafiq, kata dia, apa yang dilakukan Saudi? Kita ini sudah ngumpulin 2 miliar. 2 miliar, Masya Allah. Allah, Bang, Ana ngomong, nih kemarin orang Saudi satu orang kirim 5 ambulan ke Gaza. Satu ambulan harganya 2M. Satu ambulan 2M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan yaitu tentang terkait masalah berita-berita ataupun tentang netizen yang mengatakan bahwa Arab Saudi ini tidak berbuat apa-apa untuk negara Palestina. Jadi teman-teman, saya akan tampilkan ya, yaitu tentang terkait masalah ini, dan saya akan tampilkan video dari Ustaz Dr. Syafiq Reza Basalama MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah Arab Saudi apakah tidak berbuat apa-apa terhadap negara-negara muslim yang tengah dilanda konflik, misal seperti Suriah, kemudian Palestina, dan negara lain-lain. Bahkan negara Indonesia juga dulu pernah dibantu oleh kerajaan Arab Saudi. Kalau ada sumbangan dari negeri Arab, sumbangan dari Arab Saudi, untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah, di Aleppo kemarin, ribut dunia, kok Saudi ini tidak menampung pengungsi dari Aleppo? Subhanallah. Inilah bedanya mukmin sama kafir. Seorang yang beriman itu beramal lillahi ta'ala. Bukan karena ada kamera yang sedang meliput dia, dia beramal. Enggak. Tapi terpaksa Saudi. Tatkala ada serangan-serangan yang memojokkan kerajaan Arab Saudi, akhirnya kerajaan Arab Saudi buka. Kita ini tidak menampung pengungsi. Enggak ada tuh di Saudi tenda-tenda isinya pengungsi, itu enggak ada. Kenapa? Karena mereka saudara kita. Kita bawa mereka, kita kasih izin tinggal, kita lepas kemana mereka mau pergi. Kita kasih pekerjaan mereka. Masya Allah ya teman-teman. Kita lihat sendiri bagaimana kerajaan Arab Saudi ini membantu menolong negara-negara yang lagi konflik. Bahkan Arab Saudi itu membantu, tidak seperti negara-negara lain yang membantu itu diletakkan di camp-camp bantuan. Namun ini malah dikasih pekerjaan, disuruh bebas tinggal di negara Arab Saudi. Oke teman-teman, mari kita lanjut ya. Bukan pengungsi yang menanti kapan mereka keluar dari camp pengungsian. Bukan. Bukan ya. Ana masih ingat, ini berkaitan dengan Arab. Karena Allah mengatakan di sini, ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Ini gelar untuk mereka. Orang-orang Arab yang mereka tidak baca, tidak bisa menulis, ummi. Pernah Anda ditelepon sama teman ketika kejadian Gaza. Gaza. Umat Islam di Indonesia mengumpulkan dana sampai 2 miliar. Masya Allah. 2 miliar. Anda mungkin disuruh minum, tapi nggak apa-apa. Kejadian di Gaza, alhamdulillah. Semoga Allah membantu saudara-saudara kita yang di Aleppo, di Gaza, dan di semua tempat. Dia ngomong, Syafiq, kata dia, apa yang dilakukan Saudi? Kita ini sudah ngumpulin 2 miliar. 2 miliar, Masya Allah. Allah, Bang, Ana ngomong, nih kemarin orang Saudi satu orang kirim 5 ambulan ke Gaza. Satu ambulan harganya 2M. Satu ambulan 2M. Masya Allah. Antum baru 2M, seakan-akan Masya Allah. Cuma memang media Indonesia tidak meliput hal itu. Maka ingat, kita harus cinta kepada Al-Quranul Karim dan kepada Rasulullah SAW, dan beliau orang Arab. Tapi beliau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, jadi ini saya akan tampilkan yaitu sejumlah daftar sumbangan dan bantuan amal yang diberikan oleh pemerintah atau masyarakat Arab Saudi
dalam rangka kemanusiaan dalam berbagai kesempatan ini ya. Kemudian ini di atas tahun 2000 ya teman-teman ya. Mari kita dengarkan, simak baik-baik ya. Yaitu pembangunan masjid di berbagai wilayah negara Indonesia. Tahun 2003 sampai tahun 2015 itu sebanyak kurang lebih 850 masjid. Keterangan Raja Arab Saudi melalui Yayasan Mekah Al-Mukarramah Perwakilan Indonesia telah membangun 850 masjid selama kurun waktu 12 tahun di Indonesia. Selain itu juga bantuan dalam kegiatan sosial lain seperti hewan kurban, buka puasa, dan pembinaan anak yatim sebanyak 20.000 orang di seluruh Indonesia. Bayangkan ya, Kerajaan Arab Saudi itu banyak membantu masjid-masjid yang ada di Indonesia, kurang lebih 850 masjid. Itu pun bantuan itu tak kira itu mazhabnya apa, itu tak kira aliran apa, itu dibantu. Jadi tidak pilih-pilih. Kemudian bantuan bagi korban gempa bumi dan Aceh tsunami. Di Aceh dahulu ya, tahun 2004 sampai tahun 2014 ya. Itu sebanyak 70 juta dolar Amerika. Kemudian keterangan, sejak tahun 2006, Arab Saudi telah menyalurkan beasiswa melalui OKI Indonesia kepada lebih dari 13.000 anak yatim di Aceh. Hingga 2014, sebanyak 5.310 anak yatim Aceh aktif menerima bantuan beasiswa setiap bulannya. Pada September 2014, sebanyak 105 anak yatim korban tsunami asal Aceh diundang secara khusus oleh Raja Abdullah untuk menunaikan ibadah haji. Masya Allah. Kemudian ini adalah bantuan bagi korban gempa bumi tahun 2006 di Yogyakarta, Indonesia tahun 2006 sebanyak 3,4 miliar ya rupiah. Keterangan tidak tersedia. Kemudian bantuan korban banjir di Jakarta, Indonesia sebanyak kurang lebih 5,7 miliar rupiah. Keterangan tidak tersedia. Kemudian bantuan finansial terhadap Palestina ya, yang sekarang ini Palestina. Setiap tahunnya ini ya, dan ini keterangannya jumlahnya tidak terhitung. Masya Allah ya, bantuan kerajaan Arab Saudi terhadap Palestina itu sampai tidak terhitung saking banyaknya ya. Selama beberapa dekade, keluarga kerajaan Arab Saudi telah menjadi tulang punggung, ini ya, tulang punggung pendukung finansial bagi rakyat Palestina. Sementara bagi Israel dan pendukungnya, hal ini diterjemahkan sebagai dukungan terhadap terorisme dalam memerangi Israel. Masya Allah ya teman-teman. Kemudian bantuan pangan dunia tahun 2008, 500 juta dolar. Kemudian bantuan gempa bumi Haiti, 50 juta dolar pada tahun 2010. Kemudian ini bantuan di atas tahun 2010 ya. Kemudian ini adalah bantuan untuk korban gempa Gayo, Indonesia tahun 2013. 10 ton kurma. Pemerintah Arab Saudi melalui Duta Besar Kerajaan Arab Saudi di Jakarta, Mustafa Ibrahim Al-Mubarak telah menyerahkan bantuan kurma 10 ton untuk korban gempa bumi Aceh Tengah dan Benar Meriah serta masyarakat Aceh. Bantuan itu diserahkan melalui kantor penghubung Aceh di Jakarta. Masya Allah ya, banyak bantuannya. Kemudian bantuan defisit keuangan Palestina tahun 2012 Juli, yaitu sebanyak kurang lebih 100 juta dolar Amerika. Kucuran dana senilai 946 miliar rupiah untuk warga Palestina di jalur Gaza, tepi barat, dan Yerusalem Timur. Masya Allah. Kemudian bantuan defisit keuangan Palestina pada tahun 2013, yaitu kurang lebih 100 juta dolar Amerika. Palestina yang menghadapi defisit keuangan akibat serangan militer. Selain itu, pemerintah Palestina kesulitan membayar lebih dari 300 juta dolar pengeluaran bulanan sejak Israel menyita 100 juta dolar dari pajak kepabeanan. Gaji para pekerja sektor publik belum dibayar hampir 3 bulan. Kemudian ini bantuan ekonomi Mesir sebanyak 18,4 triliun rupiah ya. Kemudian bantuan ekonomi Mesir lagi tahun 2013 sebanyak 5 miliar US dollar Amerika. Masya Allah. Kemudian bantuan untuk pengungsi krisis Suriah ya, ini Suriah tahun 2012 yaitu sebanyak 125 juta dolar Amerika. Kemudian bantuan untuk pengungsi Suriah di Yordania tahun 2013 sebanyak 10 juta dolar Amerika. Kemudian bantuan untuk banjir Sudan sebanyak 10 juta dolar Amerika pada tahun 2013.
Bantuan keuangan Somalia pada tahun 2013 $136 juta. Kemudian pengumpulan dana penyaluran bantuan untuk krisis Suriah tahun 2014 sampai tidak tersedia ya, ini saking banyaknya. Kemudian bantuan untuk anak-anak pengungsi Suriah yaitu 60 truk bantuan tahun 2014. Bantuan untuk pengungsi krisis Rohingya $50 juta US Amerika ya. Dan ini banyak lagi ya teman-teman ya, bantuan-bantuan yaitu untuk korban serangan Israel ke Gaza pada tahun 2014, yaitu bantuan belanja negara tahun 2014 sebanyak $80 juta sampai $60 juta Amerika. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi itulah ya, saya buktikan bahwa kerajaan Arab Saudi itu tidak diam. Kerajaan Arab Saudi itu tidak diam apabila saudara muslim itu kesusahan. Bahkan Indonesia juga dibantu. Jadi para netizen yang tidak mengerti, tak kenal maka tak sayang, maka lihatlah kerajaan Arab Saudi itu tidak mau disorot di kamera, ini loh saya membantu ini itu. Apalagi warganya sana itu, Masya Allah ya, sangat dermawan. Jadi saya akan cerita ya teman-teman ya. Orang sana itu pernah ya, itu datang ke kampung halaman saya ya, itu melihat sebuah masjid. Masjid ini dia tidak pilih-pilih, mau ini masjidnya Aswaja maupun ini masjidnya Muhammadiyah, tidak pilih-pilih. Ketika itu melihat masjid, dia bilang subhanallah, subhanallah. Kemudian dia bilang ke seseorang, nanti akan dikasih bantuan sebanyak, dulu itu 200 juta rupiah ya. Jadi Masya Allah, dermawan orang-orang sana itu. Jadi teman-teman, jadi jangan salah anggap kenapa Arab Saudi ini tidak membantu Palestina dalam bentuk peperangan. Karena apa ya, kita itu tidak terlalu banyak tahu tentang Arab Saudi. Namun Arab Saudi itu hakikatnya itu membantu saudara muslim yang ada di Palestina. Itu banyak, sampai tidak terhitung ya teman-teman, sampai tidak terhitung. Jadi siapa ya yang tidak menyukai Arab Saudi? Ya saya tahu sendiri siapa. Ya mereka-mereka ini, orang-orang Syiah Rafidhah, tidak menyukai Arab Saudi. Dan orang-orang yang tidak menyukai dakwah Salafi. Itulah mereka. Selalu menghujat, selalu memfitnah kerajaan Arab Saudi ini, tidak mempunyai rasa kemanusiaan terhadap Palestina, kenapa tidak mengirimkan peperangan. Udah, kalau ingin tahu lebih lanjut, tanya sama orang-orang Arab sana ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah Wabil Taufiq Walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.